Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Kristi Endah Dilosa Ginting. Saya dosen di program studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana mata kuliah ini terdapat pada semester genap dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu setelah mengikuti mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, diharapkan mahasiswa program studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia akan dapat menguasai konsep teoritis dasar, metode dan analisis fungsi organisasi meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian atau controlling pada sebuah organisasi. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keilmuannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Sebelum memulai perkuliahan, saya menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi untuk setiap pertemuan yang akan di-share screen pada saat melakukan Zoom meeting. Kemudian, materi tersebut saya upload di Spada, di mana itu merupakan salah satu platform model yang digunakan di Universitas Prima Indonesia agar bisa dibaca kembali oleh mahasiswa. Kemudian, untuk pemberian tugas dan juga kuis, saya upload di Spada tersebut. Selanjutnya, yaitu materi ajar atau bahan kajian selama 1 semester, meliputi antara lain pertemuan pertama, pendahuluan, kajian mengenai apa itu manajemen sumber daya manusia. Pertemuan kedua, mengenal sumber daya manusia secara global. Pertemuan ketiga, budaya organisasi. Pertemuan keempat, hubungan antar karyawan. Pertemuan kelima, proses rekrutmen. Pertemuan keenam, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pertemuan ketujuh, kinerja organisasi. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, pengembangan karir. Pertemuan ke-10, productivity. Pertemuan ke-11, jalur promosi dan pemindahan karyawan. Pertemuan ke-12, penilaian kinerja. Pertemuan ke-13, kompensasi. Pertemuan ke-14, hubungan serikat karyawan. Pertemuan ke-15, upah dan gaji. Pertemuan terakhir, pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Untuk sistem pembelajaran masih dilakukan secara daring atau online dengan menggunakan beragam media, diantaranya yaitu Spada atau sering disebut dengan sistem pembelajaran dalam jaringan yang digunakan di Universitas Prima Indonesia. Kemudian menggunakan Zoom Meeting atau Google Meeting, dan terakhir menggunakan WhatsApp Group untuk bisa berdiskusi langsung dengan mahasiswa jika ada mahasiswa yang menanyakan terkait materi pembelajaran yang sudah di-share pada saat perkuliahan. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu yang pertama, penyampaian materi kepada mahasiswa. Lalu setelah penyampaian materi, kita berdiskusi bersama mengenai materi yang telah diberikan. Kemudian sesi tanya jawab mengenai materi yang sedang dijelaskan dan juga pemberian tugas atau materi yang sudah di-share pada pertemuan tersebut. Di sini tujuannya adalah agar mahasiswa mampu berperan aktif dalam memberikan pernyataan, sumbang saran, ide, dan pendapatnya sendiri yang berkaitan dengan materi, serta mampu mengembangkan pola pikirnya dengan baik. Sebelum mengakhiri pertemuan, mahasiswa akan mengikuti post-test atau kuis sederhana untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Kemudian untuk kriteria penilaian mahasiswa dengan bobot masing-masing, kuis 10%, tugas 20%,
UTS dan UAS masing-masing 35%. Berikut ini saya berikan cuplikan mengenai proses pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, baik, selamat pagi. Dengar suara saya dengan jelas, kelas E? Dengar, Bu. Jelas, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi sekali lagi. Selamat bergabung kembali di kelas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Setelah minggu pertama kita sudah bahas ya tentang manajemen sumber daya manusia, mulai dari definisi, kemudian apa itu manajemen sumber daya manusia, apa itu juga tentang organisasi, bahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya kita juga sudah bahas. Kembali minggu ini kita masuk ke mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan topik yang berbeda atau lanjutan dari yang pertama. Jadi ya, nah ini Ibu akan share screen untuk bahan kita. Oke, sebentar. Yang belum di-mute-kan suaranya silahkan di-mute dulu, Dek. Oke. Sudah ya, kelihatan PowerPoint Ibu? Kelihatan. Oke, ini minggu lalu, bahan kita minggu lalu ya. Ini bahan kita minggu lalu. Nah, kemudian Ibu mau bahas di sini sebenarnya adalah lanjutan dari yang pertemuan kita pertama. Nah, sekarang kita bahas mengenai tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini teman-teman boleh lihat. Boleh lihat? Yang pertama, yang pertama ada beberapa tujuan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama ialah untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian yang kedua itu memperbaiki kualitas tenaga kerja kita. Nah, yang ketiga memberikan aturan kerja yang efektif dan juga produktif. Nah, yang keempat untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak bersama sebenarnya untuk mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian tujuan manajemen sumber daya manusia yang kelima ialah untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan. Di mana kalau misalkan kemarin Ibu contohkan juga di kelas kan, Ibu tanya, termasuk nggak kamu sumber daya manusia dalam di Unpri gitu kan? Nah, teman-teman juga sudah tahu jawabannya, kita semua itu merupakan bagian dari Universitas Prima Indonesia. Sama halnya gedung tinggi juga, tapi kalau misalkan dosennya nggak ada, mahasiswanya juga nggak ada, itu semuanya tidak jalan, ya kan, Dek? Nah, kemudian selanjutnya di sini ada manfaat dari manajemen sumber daya manusia. Manfaat yang pertama adalah perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Nah, kemudian manfaat yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada itu semakin meningkat. Nah, kemudian manfaat berikutnya adalah penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Yang keempat, penanganan informasi ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir adalah penelitian. Nah, makanya sebelum melakukan perencanaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia ini ya, Dek. Nah, kemudian hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas MSDM itu sendiri. Oke. Nah, poin berikutnya yang penting juga dalam pertemuan kita hari ini. Nah, ini teman-teman sebenarnya sudah dapat bahan ini di pengantar manajemen ya, Dek. Udah berulang-ulang juga Ibu jelaskan kemarin waktu mungkin ada yang sama Ibu pengantar manajemen kemarin semester 1. Nah, di sini kita bahas tentang fungsi manajemen. Nah, manajemen proses, ya kan? Nah, di sini yang pertama untuk fungsi manajemen itu atau manajemen proses di sini adalah tahap pertama perencanaan. Ya, perencanaan atau planning. Nah, di tahap ini
rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi. Organisasi atau perusahaan itu juga harus memiliki tujuan. Nah, disinilah di tahap ini atau di fungsi perencanaan ini, penetapan tujuan organisasi, kemudian ada penentu strateginya, kita harus menggunakan strategi seperti apa untuk mencapai tujuan atau goals yang sudah ditetapkan. Nah, itu yang paling penting di tahap perencanaan atau planning. Kemudian tahap kedua atau fungsi yang kedua dari manajemen proses itu adalah pengorganisasian atau organizing. Jadi ya. Nah, di sini organizing atau pengorganisasian adalah fungsi-fungsi manajemen berupa rangkaian aktivitas pembagian tugas yang jelas untuk dikerjakan. Nah, jadi kata kunci sebenarnya dari organizing ini adalah pembagian job desk yang jelas. Oke. Nah, di sini fungsi-fungsi manajemen dalam pengorganisasian itu juga meliputi yang pertama, di sini kita rumuskan atau perumusan tujuan itu secara jelas. Kemudian ada pembagian tugas pekerjaan dalam hal ini atau dalam kurung job desk. Kemudian yang ketiga, mendelegasikan atau pelimpahan wewenang sehingga koordinasinya juga nanti bakal lebih jelas lagi. Kemudian yang keempat ada melakukan unsur koordinasi. Ini dia. Oke, itu di tahap fungsi manajemen yang kedua atau manajemen proses yang kedua yaitu organizing. Kemudian Ibu lanjut di sini tahap berikutnya atau fungsi berikutnya dari manajemen itu adalah staffing. Nah, teman-teman ingat Ibu pernah bilang staffing adalah mencari orang yang tepat untuk ditempatkan di posisi yang tepat pula. Nah, ini di posisi yang staffing. Jadi posisi ini mempunyai fungsi juga. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusianya yang sudah tersedia. Kemudian, perekrutan tenaga kerja apabila terdapat kekosongan pada divisi atau posisi tertentu. Ya kan? Kemudian yang ketiga, proses seleksi calon tenaga kerja yang mendaftar. Kalaupun kita melamar kerja, misalkan 1000 yang daftar kerja gitu kan, melamar ke dalam sebuah perusahaan atau organisasi, tetap harus mengikuti proses seleksi calon tenaga kerja dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, ada pengenalan terkait perusahaan serta melakukan orientasi. Nah, yang kelima, pelaksanaan kerja. Nah, fungsi yang keenam, evaluasilah kinerja yang telah dilakukan oleh semua atau seluruh sumber daya manusia. Kemudian yang ketujuh, pemberian reward atau punishment sesuai dengan hasil evaluasi. Ya kan, kalau memang dia berprestasi, dia kinerjanya bagus, kita kasih reward. Tapi kalau memang dia melanggar peraturan atau ada hal-hal tertentu yang mungkin di luar dari peraturan perusahaan, kita punya hak juga untuk memberikan punishment yang sesuai dengan pelanggaran yang SDM lakukan. Nah, kemudian yang kedelapan adalah memberi pengembangan atau jenjang karir yang jelas. Ya kan kita juga sebagai karyawan pasti teman-teman mungkin ada yang sudah bekerja sambil kuliah dan segala macam gitu kan Dek, kita pasti membutuhkan yang namanya pengembangan karir dalam sebuah perusahaan. Itu merupakan salah satu kepuasan kinerja kita untuk bekerja. Nah, kemudian yang keempat adalah coordinating. Kalau coordinating pengarahan atau sering kita dengar dengan koordinasi. Nah, di sini terdapat juga beberapa aktivitas yang perlu dilakukan perusahaan dalam fungsi-fungsi manajemen, yaitu coordinating. Yang pertama, menerapkan dan mengimplementasikan kepemimpinan, bimbingan, atau memberikan motivasi. Nah, ini sangat menarik ya. Nah, di sini untuk memberikan motivasi kepada siapa dan dari siapa gitu kan. Atasan ke bawahan tetap harus memberikan motivasi untuk bawahannya agar bekerja secara nyaman, baik, dan juga maksimal. Nah, kemudian yang kedua, memberi tugas dan penjelasan secara rutin terkait dengan job desk atau masalah pekerjaan yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, menjelaskan seluruh kebijakan yang berlaku dan sudah ditetapkan. Nah, inilah perlunya pengarahan atau koordinasi. Ibu ambil contoh, kamu karyawan baru, kita anggaplah kamu karyawan baru dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kamu masuk dengan posisi tertentu, ya kan, dalam sebuah organisasi. Yang kita butuhkan untuk pertama kali kita kerja ialah apa, Dek? Pasti kita butuhkan penjelasan yang jelas, koordinasi yang jelas. Saya job desk-nya apa, pekerjaan saya apa, dan bagaimana saya harus melakukannya dengan baik.
Jadi kamu bisa mengatur strategi kamu, kita bisa mengatur rencana kita bagaimana supaya pekerjaan kita selesai dengan baik jika job desk juga sudah diberikan secara jelas dan dilakukan juga pengarahan terhadap kita. Oke, itu untuk tahap coordinating, pengarahan atau koordinasi. Kemudian tahap yang terakhir untuk proses manajemen yaitu adalah controlling atau pengawasan, ya. Nah, kalau di sini tujuan fungsi-fungsi manajemen controlling adalah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh keseluruhan sumber daya manusia yang ada di sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di sini fungsi-fungsi manajemen pengawasan sangat penting. Kenapa? Karena fungsi-fungsi manajemen ini untuk menentukan kualitas layanan kita seperti apa, atau produk yang dihasilkan perusahaan ini dapat berjalan dengan baik atau tidak. Jadi semuanya diperlukan controlling atau pengawasan. Oke? Jelas sampai sini 5 fungsi manajemen, mulai dari planning sampai akhirnya kita bahas yang terakhir adalah controlling. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau yang kurang jelas, dipersilahkan. Saya, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Oke, silahkan Repaldo Simanjuntak, silahkan Dek. Perkenalkan, nama saya Repaldo Simanjuntak dengan NIM 223304020584. Di sini saya mau bertanya, Bu, mengapa motivasi itu penting untuk mendorong semangat kerja SDM di perusahaan? Terima kasih. Oke, baik. Cukup menarik pertanyaannya. Terima kasih, Repaldo. Mengapa motivasi itu penting untuk mendorong semangat kerja kita sebagai sumber daya manusia di sebuah perusahaan atau organisasi? Nah, di sini pentingnya motivasi itu karena motivasi itu sebenarnya adalah hal yang menyebabkan atau yang menyalurkan dan mendukung perilaku manusia. Udah pasti. Jadi kita secara manusia biasa, kita membutuhkan motivasi dalam hidup kita. Ya kan? Sama halnya dengan karyawan dalam sebuah perusahaan. Mengapa motivasi itu penting untuk diberikan ke sumber daya manusia? Supaya apa, Bu? Supaya mau bekerja secara giat dan antusias untuk mencapai hasil yang lebih baik atau yang optimal. Nah, kemudian motivasi ini juga semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya. Untuk apa, Bu? Untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Motivasi itu sangat penting untuk diberikan kepada karyawan kita atau sumber daya manusia yang ada di sebuah organisasi atau perusahaan. Jelas, Revaldo? Jelas, Bu. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kuis dikerjakan di Spada untuk pertemuan dan topik kita hari ini. Presensi juga jangan lupa ya, Dek ya. Minggu depan kita akan ketemu kembali di jam dan di hari yang sama, membahas tentang budaya organisasi dalam topik berikutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk kamu. Kesehatan tetap dijaga ya, Dek ya. Salam sehat dan juga tetap semangat. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Demikian dari saya, deskripsi singkat mengenai bidang pendidikan dan pengajaran sebagai dosen di Universitas Prima Indonesia. Saya akhiri, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.